Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ya, mau ngomong apa kita ini? Mau ngomong seharusnya Mas Roy itu sekarang sudah selesai permasalahan hukumnya. Tetapi ya, saya sudah mengatakan jauh-jauh hari sebelumnya bahwa ini tidak akan selesai. Ini adalah kasus mainan kepolisian. Yang mana menjadikan saya heran, kan kemarin saya bilang tuh, saya heran sama mahasiswa UGM itu. Ini perkara menyentuh prinsip dasar bernegara, yaitu pelaksanaan atau penegakan hukum di Indonesia yang jelas-jelas terjadi di hadapan mata. Yang mana UGM itu salah satu pihak yang melindungi kejahatan ini. Tetapi mahasiswa khususnya yang ada di UGM itu kok tenang-tenang saja. Jadi sekarang itu kita bisa membedakan ya, mana orang yang memang atau kelompok yang memang concern terhadap permasalahan negara, apapun itu masalahnya, itu masalah ekonomi, masalah sosial, kebudayaan, dan lain sebagainya. Ataupun yang hanya FOMO ya, fear of missing out, cuman karena takut aja dibilang nggak gaul begitu, kemudian mereka ikut-ikutan di situ. Nah, itulah salah satu kritik saya terhadap Tio, salah satunya. Nah, nanti itu akan kita bahas lah ya, Tio itu, karena saya udah agak mendapatkan pencerahan nih tentang Tio. Yang sekarang mau kita bahas itu kelakuan si Rismon kemarin yang datang ke Jokowi. Jadi waktu selesai membuat konten saya berpikir seperti ini, lah dipikir-pikir itu si Jokowi ngapain ya, kok butuh ijazahnya itu untuk diteliti sama si Rismon. Ngapain coba ya. Jadi Jokowi itu tanpa memberikan spesimen yang asli kepada Rismon, waktu Rismon mau RJ kan bilang seperti ini kira-kiranya, Mon, kamu saya kasih SP3 ya, tapi kamu teliti ijazah saya, tapi jangan lewat ijazah saya. Terus kata si Momon ya, tanpa mikir panjang, dia bilang siap bos begitu. Terus datang ke Jokowi ya kemarin bawa buku tuh, kira-kiranya kan begitu, Pak. Setelah saya teliti ternyata ijazah Bapak itu asli. Terus Jokowi bilang, bagus, sini bukunya saya tanda tangan. Bukunya ditanda tangan sama siapa? Sama Jokowi. Pertanyaannya ngapain? Itu kan Jokowi mah tahu ya ijazahnya tuh asli atau tidak. Dan kalaupun mau diteliti, teliti saja spesimen yang memang quote and quote aslinya itu. Kenapa malah nyuruh si Momon buat meneliti lewat apalah itu yang suka disebutkan ya, istilah-istilah si Momon itu. Wih, ini kan matematika bla bla bla. Lah kan Jokowi si empunya ijazah. Sekarang si Momon udah ada di lingkungan Jokowi, yang mana seharusnya Jokowi juga percaya ijazahnya kalau diteliti sama si Momon itu. Lah terus ngapain si Momon itu meneliti ijazah Jokowi dengan metode-metode yang seabrek itu ya, yang terdengar rumit padahal tidak. Kemudian dikasihan ke Jokowi. Terus kata Jokowi, bagus penelitian. Berarti ijazah saya asli ya. Asli, Pak. Kret. Aduh. Nah, itu saya mau membicarakan hal itu ya, dan kebetulan di sini juga ada nih satu video dari Langkah Update. Judulnya begini, geger lagi. Jokowi butuh Rismon bela ijazahnya. Tanda tanya. Roy Suryo Ugroseno kasih tanggapan menohok. Nah, semenohok apa? Ini mungkin menarik. Entah linear atau tidak dengan saya pikirkan ya. Aduh, nanti jangan begini di bawah. Itu gimana sih? Itu udah jelas dari dulu. Lah, saya tuh nggak 24 jam mikirin ijazah juga. Ya kalau misalkan tiba-tiba baru datang begitu ya suatu kejelasan yang tadinya tidak terlihat gitu. Itu saya rasa suatu hal yang wajar ya di dalam permasalahan-permasalahan itu. Makanya kita tidak pernah menerima argumen para termul yang mengatakan kalau ijazah Jokowi itu palsu, kenapa tidak dipermasalahkan dari awal begitu lah, Bong. Kadang-kadang perkara itu jelasnya kemudian hari kok. Oke, kita dengarkan saja apa ini yang mau dikatakan oleh 4 sekawan ini ya sekarang.
Ini kemana-mana udah bareng terus nih. Mudah-mudahan langgeng persahabatannya. Jangan kayak sama si Momon itu ya. Kita saksikan. Penulisnya tidak punya integritas. Penulisnya bergelar palsu dan kemudian berbohong. Bukan hanya manusia loh ditipu. Tuhan saja dia tipu. Ya, 18 Februari kan dia menipu. Dia bersumpah di bawah Alkitab. Buku ini ditulis setelah Richmond mengajukan RJ. Nah, Artinya buku ini adalah hasil konsensus atau kesepakatan di dalam restoratif justice. Ini bahaya ke depan kalau ilmu silat yang digunakan Richmond ini, ya kan? Silat. Itu akan memutarbalikkan sejarah bangsa kita. Kurang dari 1 tahun itu menulis dua buku yang berbeda sama sekali hasil kesimpulannya dan mengatakan dua-duanya ilmiah. kalau toilet paper, ya bagusnya disobek aja buku ini. Ya udah. Jadi buku ini itu lebih baik dimusnahkan saja karena ini hanya akan menjadi sampah di masyarakat dan kita sebar buku ini. Soal Richmond ya, menyampaikan buku setebal 800 halaman, kemudian dengan bangga dan senyum-senyum ditandatangani oleh Pak Jokowi, kemudian press conference dan lain sebagainya, dan mengatakan itu bentuk pertanggungjawabannya. Dan katanya sebagai seorang peneliti selalu begitu mengatakan kalau ada kesalahan ya tidak diperbaiki dan lain sebagainya, itu bentuk tanggung jawab ilmiah dan lain sebagainya. Lapret lah ya. Apakah Anda yakin bahwa itu adalah karya ilmiah? Itu juga masalah. Ketika Tidak dia pengen yakin. diadu dengan karya sebelumnya di Jokowi's White Paper, justru kita tanya yang ilmiah yang mana? Ya. Kalau yang Jokowi's White Paper itu menurut saya masih ilmiah. Kalau ini sudah politis sesungguhnya, ya ada pesanan. Makanya saya pakai kaos Jokowi White Paper. Oh, oke. Bentar. Kalau bagi saya politis saja tidak ya, itu sudah sebuah kebodohan. Ya, kalau misalkan sudah tahu ke Jokowi kan sumber primernya berarti ada ya. Dan bisa Richmond itu datang ke Jogja atas rekomendasi Jokowi. Udahlah. Ini sekarang karena saya percaya sama kamu tidak akan merusak apapun. Karena kamu sekarang sudah jadi hamba sahaya saya, kata Jokowi kan gitu, Richmond itu. Kamu saya beri izin untuk ngobrak-ngabrik semua yang ada di UGM. Ya, ayo silahkan. Pasti ada kok yang saya yang kuliah di situ, saya yang lulus di situ. Udah cari kan begitu. Ya, ini malah nyuruh si Momon buat otak-atik. Wowo, wiwi ya wiwi. Karena ini ilmiah. Nah, jadi apapun itu, saya menganggap bahwa Richmond tidak lagi punya moral standing, moral standing at least untuk menjadi saksi maupun ahli, karena dia sudah mengubah keterangannya. Padahal ada 2 keterangan yang eksis, keterangan yang barangkali dibukukannya pada buku terakhir 800 halaman itu, tapi keterangan di CLS Citizen Lawsuit yang juga sudah didokumentasikan sebagai produk dari pengadilan. Nah, hati-hati, ini bisa dipermasalahkan, ya, bisa keterangan palsu ini, karena dia menyampaikan itu tidak di bawah tekanan, tetapi di bawah sumpah. Malahan, ya. Bukan tidak di bawah tekanan. Kalau yang 800 halaman jangan di bawah tekanan, itu nggak tahu juga. Silakan siapa dulu mau ini? Oke, Mas Roy, silakan. Ya, jadi begini. Mas Refli, Pak Ugro, Mas Gafur dengan kanal-kanal yang menyiarkan, ada Roy Suryo Official, ada Refli Harun, kemudian ada Abdul Ghafur Sangaji Official, kemudian juga ada Ugro Sinotri Brata dan Laka Abid ya. Ya, Pak Ugro udah punya YouTube sekarang ya. Ada hal yang saya katakan nih buku wagu. Kenapa saya bilang wagu? Yang pertama buku ini isinya 180 derajat dengan buku yang sudah pernah ditulis yaitu Jokowi White Paper. Yang kalau menurut Mas Refli tadi itu ditulis waktu itu masih dengan kewarasan. Buku ini jelas di bawah tekanan. Ya karena buku ini harus kayak jadi ini kebalikannya dengan Jokowi. Kalau Jokowi itu skripsinya tidak ada tanda tangan pengujian. Kalau ini tadi buku ini tadi memang sudah ditanda tangan penguji. Yaitu ditanda tangan oleh Jokowi. Kan aneh ini. Jokowi yang katanya tadi kata kuasa hukumnya itu sempat membaca kemudian langsung tanda tangan. Gimana bisa membaca lebih dari 700 halaman dalam waktu kurang dari setengah jam? Karena pertemuannya kurang dari setengah jam. Dan kemudian membubuhkan tanda tangannya. Itu satu. Yang kedua yang aneh juga adalah, tadi benar Pak Refli Harun katakan ya. Jadi Jagir selaku kuasa hukum dan juga Richmond, Dr. Eng, Richmond Asilan Cialimpar, ya, dokter palsu gitu ya. Itu tadi mengatakan dia menulis ini semenjak
15 Desember 2025. Itu bohong saya katakan. Karena 15 Desember itu saya, Bang Gafur, Mas Refli itu keluar dari ruangan di Polda Metro Jaya. Itu kita yakin pasti bahwa semua itu masih meneriakan satu kesimpulan yang sama, bahwa ijazah itu palsu. Tidak ada, termasuk Rismon. Bahkan dia presentasi pakai komputer di dalam dulu, dan dia masih mengatakan tuh. Dan dia juga waktu itu ini embosnya nggak ada, kemudian watermarknya ditambahin. Nah, yang paling penting lagi, bentar ya, itu kalau begitu keadaannya berarti Rismon itu sudah pasti penipu dan pengkhianat, itu sudah pasti. Karena kalau memang betul 15 Desember 2025 itu dia sudah menulis buku ini, berarti dia waktu sama Mas Roy dan kawan-kawan itu sedang dalam keadaan munafik ya, menyembunyikan, tidak sama dengan yang ada di hati dengan yang dibicarakan. Kalau misalkan tidak 15 Desember itu masih sama Roy Suryo, berarti sekarang dia berbohong si Rismon itu. Ya, yang pasti apa berarti? Yang pasti si Rismon itu pengkhianat, itu yang pasti. Nah, dari dua kesimpulan itu. Setelah itu 15 Desember kan, 18 Februari saya ada juga di Pengadilan Negeri Solo. Rismon masih mengatakan di bawah sumpah, dengan Alkitab dia disumpah. Kalau Jokowi dia mengatakan ijazahnya palsu. Sebentar. Ya, Berapa itu? Rismon masih mengatakan, saya ada juga di Pengadilan Negeri Solo. Nah, yang paling penting lagi, setelah itu 15 Desember kan, 18 Februari Oh, 18. saya ada juga di Pengadilan Negeri Solo. Rismon masih mengatakan di bawah sumpah, dengan Alkitab dia disumpah. Kalau Jokowi dia mengatakan ijazahnya palsu. Ya, 11.000 triliun % waktu itu dalam sidang dia mengatakannya. Lah kok bisa? Dia mengatakan juga tadi 15 Desember itu dia sudah berubah. Enggak ada. Bahkan 25 Februari, hanya beberapa hari sebelum dia mengajukan RJ, dia masih nge-tweet. Jadi Pak Ugro dia masih memposting tulisan di Twitter ya, dengan mengatakan juga itu ijazah Jokowi dan skripsinya itu masih seperti toilet paper. Ya, jadi masih seperti kertas toilet. Enggak ada anunya saja, enggak ada ilmiahnya. Lah kok dia mengatakan sekarang dengan 800 halaman ini ilmiah, dan dia mau menantang-nantang ilmiah. Ini ilmiah apa gitu loh. Nggak ada. Sebentar, itu si Rismon kalau masih di Roy Suryo kan nggak bakalan seribet ini ya, nggak harus bikin buku bla bla bla. Padahal Mas Roy pun dan kawan-kawan tidak kekurangan apapun semenjak si Rismon berubah jadi termul. Tapi mungkin si Rismon yang udah habis duit. Jadi pada akhirnya ya kemungkinan besarnya ya memang ada duit. Itu kemungkinan besarnya. Karena kalau nggak ada duitnya juga ngapain begitu pindah ke Jokowi. Lah wong Roy Suryo dan kawan-kawan juga nggak kekurangan apapun sampai saat ini dari semenjak si Rismon pindah jadi termul tuh. Dan ini keilmuan buku yang ditulis dengan pesanan. Sekali lagi saya bilang ini pesanan. Karena jelas betul kuasa hukum dari Jokowi waktu itu Pak Rifai di salah satu siaran TV di live di CNN itu mengatakan nanti kalau bukunya nggak sesuai masih bisa disuruh ngoreksi lagi. Lah ini peneliti kalau kemudian dipesan kayak gini, ini memalukan, mencemarkan, melacurkan dunia ilmu pengetahuan kalau saya bilang. Peneliti kok terima pesanan untuk menuliskan buku dan kemudian buku itu nanti harus ditandatangani oleh pemesannya. Ini kan keterlaluan banget. Jadi saya sangat-sangat malah mentertawakan buku ini ya. Buku ini kita tertawakan aja. Karena ini kadar ilmiahnya sama sekali nggak mungkin. Karena penulisnya tidak punya integritas. Penulisnya bergelar palsu dan kemudian berbohong. Bukan hanya manusia loh ditipu. Tuhan saja dia tipu. Ya, 18 Februari kan dia menipu, dia bersumpah di bawah Alkitab ketika dia menyatakan bahwa itu adalah keterangannya benar, tapi ternyata tidak benar. Jadi saya Bentar, Mas Roy, kan kalau Tuhannya si Momon kan manusia. Tuhannya si Momon kan manusia. Jadi manusia bukan hanya manusia, Tuhan saja ditipu. Ya berani si Momon mah nipu Tuhannya, soalnya Tuhannya manusia. Holy man ya, holy God begitu. God as a whole dan man as a whole. Itu hanya si Momon tuh. Ya tanya aja sama si Momon. Makanya dia berani nipu. Katakan peristiwa tadi di Solo tadi itu benar-benar malah membagongkan. Ya, jadi lucu banget. Ya, dia seolah-olah so ilmiah dengan menyatakan bahwa ini ada buku dan kemudian buku itu nanti akan disebarkan ke
kampus-kampus dan dia tidak akan lagi Ngapain? mau diskusi selain ilmiah asal buku. Udah nggak ada ilmiah. Dan satu yang menarik, ternyata dari konon dia kan mau bersaksi itu. Dia bersaksi apa? Dia nggak mungkin boleh bersaksi dengan buku itu. Buku itu nggak akan kita terima di persidangan. Misalnya maju sidang. Itu Mas. Ya, Bentar, karena itu ngapain betul itu mau menyebarkan buku percuma ya. Momon ya bilang sama Jokowi, Pak Jok, kalau Pak Jok mau membantah karyanya Roy Suryo mudah, gimana Mon? Pak Jok biarkan saja itu kumis tumbuh lagi tuh. Masa saya udah lama sama Pak Jok, kita udah lama dipimpin Pak Jok, ya 10 tahun plus sebelum-sebelumnya itu 15 tahun lah katakan, gak pernah ngelihat Pak Jok berkumis. Coba tumbuhkan saja, ya 3 bulan gak usah beli silet. Nah udah itu bakal agak mendingan tuh, ya mengikis keraguan-keraguan yang ada. Dan kalau mau yang lebih menohok lagi, Pak Jok berikan sama saya itu ijazah, atau berikan saya mandat atau kewenangan untuk ngutak-ngatik semua data Pak Jok di UGM. Begitu, itu akan lebih meyakinkan sebagai sebuah karya ilmiah karena data-datanya apa? Otentik. Atau ya otentik karena datanya otentik. Tapi itu tidak dipilih sama si Momon. Kenapa? Lah karena si Momon pindah ke Jokowi bukan karena penelitian kok. Ya, karena apa? Ya, itu tadi mungkin besar karena duit. Rismon Kemungkinan sudah besar. kehilangan integritasnya ya sebagai peneliti, sebagai ahli, apalagi kemudian patut diduga gelarnya pun gelar palsu ya. Nah, karena itu rasanya aneh ketika Jokowi masih mau rely on dengan Rismon atau masih menerima Rismon. Tetapi kalau misalnya sama-sama katakanlah ya patut diduga, kita bahasa hukum, patut diduga palsu ya Jokowi yang butuh Rismon. Palsu ketemu palsu. Jadi dia butuh Rismon untuk makin banyak orang yang asli pada. Jelek ya, dari sananya itu, bukan dari saya. Jadi kalau Anda punya buku asli, Anda Bentar. tidak membutuhkan dokumen itu sendiri yang akan berbicara dan akan membungkam siapapun yang mengatakan palsu dan lain sebagainya. Tetapi kalau palsu, Anda membutuhkan sertifikasi, legitimasi, dukungan, bahkan penegakan hukum yang tidak imparsial. Nah ini yang Betul. menjadi persoalan. Silakan Bang Gafur. Kalau palsu jadi ribet. Oke. Kayak begini. Ya, Bang Refli, sebelum ke Pak Ugro ya, saya mau menambahkan saja terkait Bentar, dengan ini kan akhirnya jadi kembali lagi kepada argumen yang sangat mudah sekali dibaca oleh orang awam ya. Kalau asli ngapain ribet? Akhirnya kembali lagi ke situ. Benar. Jadi logika awam itu ya, makanya kalau kita bilang ada para ulama itu ya Allah berikanlah kami kadang-kadang begitu ya, dan ini banyak sekali diambil meskipun tidak sepenuhnya benar. Ya Allah berikanlah kami itu iman sebagaimana imannya orang-orang awam. Ya maksudnya imannya orang-orang awam itu ya logika simpel-simpel saja begitu. Nah ini alam ada desainnya kok, berdesain ya pasti ada desainernya. Ya masa berdesain tidak ada desainernya? Itu kan logika mudah sekali, logika orang awam, tidak seperti logikanya mutakalimin begitu yang sangat ribet sekali. Alam itu bergerak, kemudian kalau bergerak berarti ada geraknya, kemudian geraknya ini kita ketahui baru ya hudus, kemudian hudus ini nanti lazim dengan jiri terus ya panjang sekali. Itu kan logikanya mutakalimin. Kalau logikanya orang awam itu kan seperti itu. Ya ini kan berdesain. Ya masa berdesain tidak ada desainer? Selesai. Nah ini juga pada akhirnya yang menang logika orang awam lagi. Kalau asli ngapain ribet? Ya setelah sekian panjang akhirnya yang menang logika orang awam lagi. Yang kita udah bernarasi berlogika dengan narasi-narasi yang bombastis ya, dengan landasan hukum, logika hukum, and so on and so forth. Ternyata kesimpulannya balik lagi sama logika awam ya, sama logika orang-orang orang-orang awam tuh, logika simpel. Sederhana. Kita lanjutkan sebentar lagi ya. dengan buku ini ya. Pertama, kita harus melihat buku ini ditulis setelah Rismon mengajukan RJ.
Artinya buku ini adalah hasil konsensus atau kesepakatan di dalam restoratif justice. Karena yang mengajukan itu adalah Rismond sendiri yang mengajukan ke Pak Jokowi. Di dalam Perpol lama maupun juga di dalam KUHP yang baru, untuk tercapainya suatu restoratif justice sebagai dasar dikeluarkannya SP3, tentu harus ada kesepakatan. Kesepakatan salah satunya adalah dia harus menulis buku dengan judul otentikasi ijazah. Ya, ini hasil restoratif justice. Ini hasil di mana Rismond saat itu bukan menjadi seorang peneliti independen, tetapi dia sudah menjadi tersangka yang menginginkan SP3 sehingga dia harus menjual hasil penulisannya pada saat menulis buku Jokowi White Papers yang ini sangat ilmiah. Ini sangat ilmiah, dia harus ganti dengan ini. Itu yang pertama. Nah, iya berarti kan Jokowi saja nggak yakin ijazahnya itu asli. Ya, lah kok Mon. Mon, kamu saya kasih RJ ya. Tapi kamu tulis buku yang kesimpulannya ijazah saya asli. Kalau saya jadi momo saya nanya, jadi Pak, ijazah Bapak itu asli atau tidak? Lah kok butuh sama penelitian saya? Ya, harusnya kan si Momon ngomong begitu. Seharusnya si Momon ngomong gitu. Lah ini mah orang sengklek ketemu orang sengklek. Ya, jadilah keluar buku baru. jadilah keluar buku baru. Aduh, ini saya ketawa udah batuk, apa ini lanjutin ketawanya ya. Aduh, alhamdulillah ya Allah masih dikasih kegembiraan kita itu ya, alhamdulillah. Ini ada nggak nih yang nonton sampai menit ini nih? Ya, menit 22 mungkin di Anda, 21 sekian ya. Kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, saya mendengar pernyataan juga dari mereka ya, termul-termul itu. Ini buku akan menjadi senjata untuk membungkam Roy Suryo dan Dr. Tifa. Betul ya Mas Roy ya? Kita sering dengar begitu. Senjata apa? Senjata makan tuan itu. Ini buku pertama dari sisi hukum tidak ada nilainya. Kenapa? Nanti Pak Ugro juga bisa tambahkan. Karena Ya, buku telat ini juga bukan barang itu. bukti. Oke. Dan buku ini tidak akan punya nilai hukum karena tidak bisa dihadirkan dalam persidangan. Betul. Karena buku ini Itu. ditulis setelah Rismond selesai memberikan BAP dan setelah selesai semua proses penyitaan terhadap barang bukti. Betul. Nggak mungkin lagi ada suatu barang bukti baru mau dihadirkan persidangan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Iya. Dan bodohnya Jokowi itu ya mau aja dibodoh-bodohin. Jadi giliran Jagir mungkin ya yang membodoh-bodohin Jokowi. Pak Jok, saya ini elang yang mencari mangsa. Sekarang saya sudah dapat mangsanya Pak Jok. Ini si Rismond. Pak Jok, kalau Pak Jok memberikan restoratif justice kepada Momon, Momon ini bisa memberikan counter nanti di persidangan kepada Pak Jok. Dengan dia mampu mengeluarkan buku yang akan telak sekali menghabisi bukunya Roy Suryo. Kata Pak Jok, oke. ACC, polisi, keluarkan si Momon. Keluarkan si Momon. Polisinya nggak dikasih tahu. Harusnya ngomong gini, Pak Pol. Jangan dulu dilimpahkan itu ke kejaksaan ya. Tunggu dulu si Momon selesai nulis buku. Biar ini nanti di hadapan persidangan bisa masuk jadi saksi, jadi bukti. Kata Pak Pol harusnya siap. Pak Polnya nggak dikasih tahu ya. Terus aja dibikin tuh. Kita ngomong apa sih ini? Ya gak dongeng, emang gak dongeng. Terus ya dibikin sama Pak Pol itu, dilengkapi, dikasihan ke kejaksaan. Sekarang kan katanya udah di kejaksaan, tidak dipinta lagi untuk dilengkapi. Terus datang si Momon bawa buku. Pak Jok, apa? Ternyata setelah saya teliti, ijazahnya Pak Jok itu asli. Masa sih? Kaget Pak Jok itu ya, Jokowi. Masa sih? Kaget Jokowi itu. Udah tanda tangan. Terus ini buku apaan? Buat apa buku ini yang ada di si Momon ini? Buat apa? Ketipu akhirnya Jokowi. Ditipu sama siapa? Sama si Jagir, sama si Momon tuh. Ya, aduh, nggak tahu di belakangnya minta duit apa kagak. Kalau di belakangnya begini mungkin ya Pak Jok. Tapi ini kan buat nulis buku kita butuh waktu nih. Waktu itu kan kita ada pengeluaran nih Pak Jok. 1M dong. Cepet dulu dong lah begitu ya. Nggak tahu kalau itu mah saya nggak ngerti, nggak paham. Rismond kalaupun dihadirkan dalam persidangan,
ya posisinya bukan ahli untuk menjelaskan isi buku ini. Aduh. Rismond itu mantan tersangka. Statusnya adalah saksi. Apalagi ada yang mengatakan saksi mahkota. Wah, berarti nggak baca KUHP. Saksi mahkota itu statusnya harus tetap tersangka dan terdakwa, tetapi dia bekerja sama dengan penegak hukum yang lain untuk membongkar seperti- kejahatan teman-temannya, dan sebagai satu bentuk apresiasi oleh penegak hukum, oleh hukum, maka kemudian di atasnya diberi mahkota. Makanya namanya saksi mahkota. Sama Seperti seperti justice wayang saya, wayang Petro collaborator, itu pakai ya. mahkota ya, makanya boncos. Jadi saksi mahkota itu syaratnya harus tetap tersangka atau terdakwa. Seperti justice Kemudian collaborator. keterangannya untuk membongkar tindak pidana yang dilakukan oleh teman-temannya. Dan yang ketiga, dia diberikan mahkota berupa apa? Pengurangan tuntutan atau pengurangan vonis. Jadi sama sekali Rismond tidak bisa dihadirkan sebagai ahli. Yang ketiga, ini terakhir Bang Refli. Tadi di Solo, saya juga melihat videonya. Jagirs, kuasa hukumnya mengatakan bahwa ini sudah ditandatangani, dan dengan bangga mengatakan bahwa, dan dia tunjukkan ini loh tanda tangan Pak Jokowi. Kita tidak butuh tanda tangan Pak Jokowi. Kita tidak butuh Pak Jokowi tanda tangannya di buku ini untuk ditunjukkan ke publik. Yang kita butuh adalah ijazah. ini kenapa nggak ditunjukkan oleh Pak Jokowi? Kenapa relawan-relawan termul itu kenapa nggak berani menunjukkan ini? Apa Nah, arti itu tanda tadi. tangan seorang Pak Jokowi? Karena Kalau tanda asli tangan gak bakalan itu ribet. Pak Jokowi. Aduh. Ya, Aduh. baru ada kebanggaan. Yang tunggu itu adalah ijazah, bukan tanda tangan. Tapi memang tanda tangan itu nanti akan berharga mahal, Mas. Apa itu? Ketika apa itu, Mas? Ketika orang tanda tangan sudah nggak ada. Ya, mungkin itu Bang Refli dari saya. Saya langsung ke Pak Ugro, Pak. Pak Ugro. Aduh. Oh, baik. Karena begini, kita tidak bisa menyalahkan juga Rismond dan Jagir bangga dengan tanda tangan itu. Mungkin dia fans club. Kalau fans club kan bisa aja kita minta tanda tangan kan. Nah, jadi kalau misalnya kita idolanya adalah idolanya Pak Jokowi, ya nggak apa-apa minta tanda tangan. Minta tanda tangan. Oke, silakan Pak Ugro. Telat ya, kelamaan Ya, digoreng. kalau saya melihat Rismond ini sebetulnya saya mau senyum-senyum saja. Ya, saya marah juga nggak perlu marah, nanti cepet tua kita. Jadi gini, ini bahaya ke depan kalau ilmu silat yang digunakan Rismond ini, ya kan, itu akan memutarbalikkan sejarah bangsa kita. Kita bisa melihat beberapa waktu yang lalu misalnya gini, Ya kalau peristiwa dibiarkan ya. G30 SPKI, ya kan, sepertinya mau dibalik bahwa yang pelakunya adalah TNI. Padahal TNI jadi korban. Beberapa jenderal yang pahlawan revolusi itu, masa mereka yang jadikan tersangka? Nah ini yang bahaya, karena apa? Ini sejarah, ya kan? Jadi sekali lagi, memang sulit. Baik. Seperti Rismond akan Itu nanti silahkan dilihat ya yang Pak Ugro Seno. Aduh saya kelamaan ngasih reaksi, kelamaan ngadongeng. Cuman apa yang ingin saya sampaikan ya sudah disampaikan ya. Kalau si Momon itu sekarang sudah di pihak Jokowi, lah ngapain Jokowi itu masih minta si Momon untuk mengeluarkan penelitian quote and quote ya dan berbentuk buku. Lah kan Jokowi punya ijazahnya. Ternyata dia juga nggak yakin begitu. Baiklah, mudah-mudahan para termul ya segera habis ya dari muka bumi ini. Dan untuk Anda yang bukan termul, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.